Bocah urus urusanmu sendiri, hati-hati kau bisa kena tipu. Ini darurat, nyelamatin nyawa itu penting. Apa kau tahu obat? Menelepon 120 lebih dapat diandalkan. Proyeksi cahaya ilahi. Kalau begitu biarkan aku mencoba lokasi titik akupuntur pembagi emas. Menyentuhnya secara tidak pantas. Terang-terangan Jeti cabulkan. Merabanya, panggil polisi dan tangkap dia. Kamu nggak ngerti, dia udah shock. Kalau kita nggak nyelamatin, dia nyawanya bakal terancam. Nak, kau hebat. Sudah kubilang dia mampu. Seperti dugaanku. Kau menyelamatkanku. Jangan bangun dulu, duduk bentar lagi. Tunggu sampai kamu merasa enteng baru bangun. Nggak apa-apa, cuma akupuntur yang kulakukan. Nggak bakal ngerugiin kamu. Kau dokter dari klinik pengobatan Cina? Oh, tidak. Aku kerja di pusat kebugaran ngasih akupuntur dan pijat. Aku bahkan belum dapat lisensi. Tadi darurat jadi aku. Terima kasih. Penyakitku ini sudah kronis. Saat menstruasi, sakitnya bikin kram. Sudah banyak dokter kukunjungi tapi tak ada yang berhasil. Aku cuma ngecek nadinya. Kamu punya kekurangan ki ginjal bawaan dan rahim dingin. Kalau nggak dirawat, takutnya susah hamil. Aku melihat akar masalahmu. Aku tak merasa sakit sekarang. Aku cuma buka beberapa meridianmu. Cuma perbaikan sementara. Jujur aja, kondisimu agak susah disembuhin total. Aku bisa rutin datang padamu untuk ini. Aku pun tur ini. Untuk biaya pengobatannya terserah kau saja. Kalau kau bisa menyembuhkanku, aku bahkan bisa mengurusmu. Wah, itu luar biasa. Pria muda yang tampan. Aku tak bermaksud menjadikanmu simpanan. Lihat mulutku yang lancang ini. Ini bukan soal uang. Akupuntur nggak mahal. Kuncinya butuh waktu. Dan kamu juga perlu jaga diri. Hari ini kau menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang kau adik kecilku. Aku nggak punya banyak lagi, tapi aku punya uang. Aku transfer 100.000 dulu ke kamu. Kalau kurang bilang lagi aja. Mulai sekarang kau adik kecilku. Ya nggak, Mbak. Kalau aku ngincer uangmu, aku nggak bakal nyelamatin kamu. Aku juga takut ketipu. Cuma tadi kamu beneran bahaya. Aku harus bertindak cepat. Kau memang abang yang baik. Sini aku tambahin kontakmu. Nanti aku hubungi kamu. Baiklah, Mbak. Bang, namaku Ying Xiao King. Kalau ada apa-apa nanti, aku lindungi kamu. Heizi bilang kau bisa menyembuhkan penyakit. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Ya, aku sedang berbisnis, kau tahu. Ini semua tentang menghasilkan uang secara harmonis. Menyambut semua tamu membawa diwa kekayaan ke pintu kita. Menolak mereka akan memalukan. Apa maumu? Kau dengar kau punya guanya di sini. Dia punya jarum dewa. Aku datang untuk melihat sendiri. Kalau sakit pergi ke rumah sakit. Tentang apa yang terjadi di bar terakhir kali. Heizi gegabah. Saya kesini sungguh karena reputasi Anda. Ada keperluan apa? Jangan gugup, kami di sini untuk akupuntur. Naik ke atas untuk akupuntur. Xiao King. Seseorang di sini mencari masalah denganku kecil. Cepatlah kemari. Bun, kau tidak bisa bercanda tentang ini. Keluargaku menungguku untuk melanjutkan garis keturunan. Aye, kau impoten. Bagaimana kau akan melanjutkan garis keturunan? Cepat dan buka celanamu. Tusuk dia, buat dia keras. Tusuk dia. Julurkan kepalamu. Heizi, anak itu kabur. Blokir pintunya. Kau punya nyalinan. Bosku menginginkan anggota tubuhmu. Aku Heizi menghargai bakat. Aku akan meninggalkan satu tanganmu untuk Koli. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Apa yang kau lakukan pada tanganku? Sedikit pelajaran untukmu. Pelajaran untukku, aku akan. Apa yang kalian tunggu? Keluarkan senjatamu. Tunjukkan alatmu. Mbak Xiao King. Mbak jangan kesini. Bahaya. Siapa jalang ini? Kau cewek brengsek ini? Kusarankan kau jangan ikut campur. Bagaimana kalau aku tetap ikut campur? Mbak Xiao King, jangan khawatirkan saya. Lari. Jika kau ingin ikut campur, baiklah. Kalau begitu mainlah denganku. Jika kau bermain dengan baik, aku akan melepaskan bajingan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Masih mau main? Kal, ini semua salah paham. Salah paham. Aku tidak punya adik kecil seusia dirimu. Berbicara, siapa yang mengirimmu?
Orang-orang di belakang saya, kalian tidak bisa senaknya menyinggung mereka. Aku tak mampu menyinggung mereka. Seluruh provinsi Pinggan, dan seseorang yang tak mampu disinggung Ying Xiaoqing. Ying Xiaoqing, kau bos perusahaan keamanan terbesar di Provinsi Ping'an, bos keamanan Grand Pepper, dan seorang wanita pula. Mbak Xiaoqing, kau kan bos besar. Pantas saja kau menjagaku dulu. Bisakah kau bicara sekarang? Direktur Ying, aku akan bicara. Tapi setelah aku selesai, kau bisa membiarkan kami pergi. Saudara-saudara ini segera. Jika kau bicara, aku tidak akan membunuhmu. Aku bahkan akan memberimu uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana? Baiklah, saya akan bicara. Itu Tuan Muda Zhu dari perusahaan real estate. Chu Dafa. Ya itu dia. Dia menyuruh kami datang ke sini dan membuat masalah untuk Gio Enyi. Patah kakinya, lalu hancurkan pusat kebugaran Huanshan. Direktur Ying, aku sudah mengatakan semuanya, biarkan aku pergi. Sudah lagi. Dia tidak hanya menipu Yawan, tapi juga mencoba menghancurkan saya. Dan sekarang dia mengincar pusat kesehatan. Aku harus membuatnya membayar. Jangan gegabah adik kecil, kita akan urus Chu Dafa nanti. Biarkan bajingan ini pergi. Pergi sejauh mungkin dari sini. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Aku akan pergi sejauh mungkin. Mbak Xiaoqing, terima kasih hari ini. Kalau tidak Mbak Huanshan, dan saya akan. Saya sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan sebutkan itu, kita sudah seperti saudara. Itu bukan apa-apa, benar. Ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu, ikut aku. Nona Xiaoqing ini Dokter Gu? Ya benar. Permisi. Dokter Gu, ganti bajumu. Kau harus ganti baju, mereka punya aturan di rumah ini. Kenapa ada helm pengaman? Pergi, nyah. Jangan sentuh aku, jauhi aku, keluar. Mengerikan sekali, gadis ini sudah gila. Penyakit lamanya kambuh lagi. Gila, gadis ini sudah edan. Zilo bagaimana? Ada apa dengan putriku? Direktur Feng, penyakit Nona Bailing. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Sejak dulu, Anda adalah praktisi pengobatan Tiongkok terbaik di asosiasi kami. Bahkan Anda. Direktur Feng, Anda salah paham. Nona Bailing, dia menolak segala kontak fisik dengan lawan jenis. Begitu aku pegang nadinya, dia langsung menjerit. Tulang-tulang tua ini tak kuat lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Anak ini sudah mengusir beberapa dokter pengobatan Tiongkok berpengalaman. Pengobatan Tiongkok biasanya diturunkan melalui laki-laki. Di mana menemukan dokter pengobatan Tiongkok perempuan? Saya punya solusi untuk ini. Diagnosis dimungkinkan tanpa kontak fisik. Siapa kamu? Bibi Feng, baru-baru ini saya bertemu ahli akupuntur yang hebat. Ini dia Gu Anyi, Xiaoqing. JT ini praktisi pengobatan Tiongkok yang kamu bicarakan. Dia tampak cukup muda. Anak muda, kau cukup percaya diri. Coba saya tanya, tanpa kontak fisik, bagaimana kau bisa memeriksa nadi dan mendiagnosis? Diagnosis denyut benang. Omong kosong. Bahkan tabib Tiongkok berpengalaman puluhan tahun, tak berani coba diagnosis nadi benang. Dokter Gu, bolehkah saya bertanya, Anda praktik di rumah sakit mana? Aku. Saya bekerja sebagai ahli akupuntur di pusat kesehatan Huanshan. Pusat kebugaran? Kukira kau semacam lulusan berprestasi, ternyata kau dukun. Ying Xiaoqing kau. Bibi Feng, tolong dengarkan saya. Tunggu Bu. Ibu, karena Xiaoqing sangat mempercayainya. Mengapa tidak membiarkan dia mencoba? Aku ingin melihat bagaimana dia melakukan diagnosa benang gantung. Ling Ling, jangan. Jangan khawatir Bu, aku sudah begini. Seberapa buruk lagi yang bisa terjadi? Ling Ling, percayalah dia bisa melakukannya. Xiaoqing, aku akan membongkar kedoknya. Dukun ini. Ling Ling, tenanglah. Seseorang tanpa izin praktik medis, bagaimana dia bisa dipercaya? Bibi Feng, aku dan Beiling seperti saudara perempuan. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Lagi pula ini hanya diagnosis. Siapa yang tahu apa niatmu? Baiklah Bu. Cukup. Kau kemarilah. Kau percaya padaku? Percaya atau tidak? Tergantung keahlianmu. Ayo. Penyakit Nona Bailing berasal dari pikirannya yang memengaruhi hati dan dadanya. Dia sering mengalami kecemasan, pusing, insomnia, dan kehilangan nafsu makan. Ini bisa diobati dengan akupuntur. Tapi apa? akupuntur Tiongkok menyelaraskan yin yang menenangkan jiwa, menyehatkan pikiran, dan membawa ketenangan. Tapi dengan gejala Anda. Titik akupunturnya terletak di Tanxiong Tianjin dan lainnya. Semuanya di sekitar dada dan area pribadi Anda.
Kau tak tahu malu. Ying Xiaoqing, bawa orang-orangmu dan pergi. Saudara Bu Xiaoqing baru saja memberiku resep. Itu ditulis oleh dukun itu. Haruskah ku coba? Mencoba apa? Jatuh cinta. Dia masih berani menyebut dirinya adikmu. Jangan bergaul dengannya lagi. Ibu, bagaimana kau bisa berkata begitu tentang Xiaoqing? Dia temanku. Kau bisa mengenal wajah seseorang tapi bukan hatinya. Ling Ling, kau masih muda, kau tidak mengerti. Ibu, aku hanya tahu dia sahabatku. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Kau. Oh, kau. Oh, hati-hati. Oh, terima kasih. Bu, ayo pergi. Bu, ada apa? Dia menyentuhmu barusan. Kau tidak. Apa kau merasa tidak enak badan? Bu, jadi resep dokter Gu benar-benar berhasil. Ling Ling itu luar biasa. Dokter Gu, aku lancang terakhir kali. Aku salah paham tentangmu. Direktur Feng, Anda terlalu baik. Semua orang tua di dunia hanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Baiklah, kalau begitu kumohon demi ibu tua ini, tolong selamatkan putriku. Direktur Feng, jangan khawatir. Saya akan The memastikan film was Bailing sehat kembali. translated Nona and Bailing. narrated by M Media. Dokter Gu, apa yang harus kulakukan? Anda perlu melepas pakaian Anda. Buka-buka. Berbaring dan rileks. Permisi. Kalau begitu mari kita mulai. Kenapa kau? Kata orang semua dokter berbelas kasih. Aku percaya padamu. Baiklah. Jangan-jangan takut. Anggap aku bukan dokter. Aku kakakmu. Aku tidak akan menyakitimu. Hanya jarum yang akan menyentuhmu. Kemarilah. Santai. Ini mungkin sedikit sakit. Apa sakit? Tidak. Tubuhku terasa sangat panas, sangat nyaman. Selesai. Pastikan Anda banyak istirahat. Dokter, Ada apa? terima kasih. Tidak masalah. Kau hebat. Semuanya akan baik-baik saja. Dokter Gu, bagaimana hasilnya? Bu, bagaimana hasilnya? Lihat aku. Ling, kau sudah sembuh. Saudari Xiaoqing benar. Dokter Gu luar biasa. Satu sesi akupuntur dan penyakitnya hilang. Bu, kau benar-benar telah salah menilai saudari Xiaoqing sebelumnya. Baiklah, ibu salah. Aku akan segera meminta maaf pada Ying Xiaoqing. Direktur Fen, Mbak Xiaoqing memintaku untuk memberitahumu. Lupakan masa lalu. Mbak Xiaoqing baik padaku. Membantu Bailing sama dengan membantunya. Kalian berdua anak yang baik. Om, aku mengerti sekarang. Bu, kau mengerti apa? Anak bodoh. Aku tidak bodoh. Jangan khawatir. Dokter Gu punya keahlian yang nyata. Dia orang berbakat dengan garis keturunan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia sangat cocok dengan kebijakan akuisisi bakat khusus asosiasi dokter. Soal izin, serahkan padaku. Terima kasih. Hadirin sekalian. Suster Xiaoqing, kok kamu di sini? Minta di akupuntur sama kamu. Oh, tidak. Dia cuma anak magang baru. Dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia mungkin akan melukaimu. Meskipun aku nggak ngerti, tapi ini lebih mending daripada keahlian setengah matangmu manajer Han. Lihat nih, abangku bukan orang sembarangan. Kau pikir akupuntur itu mainan anak-anak? Kau yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Masih hijau, pamer di sini. Apa katamu? Biarkan Gu kecil mencoba. Pak Tua Xiao, ini bukan perkara main-main. Ini menyangkut reputasi pusat kebugaran kita. Biarkan dia mencoba. Aku akan awasi. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Bukankah ini sembrono? Bagaimana kau bisa menemukan titik akupuntur dengan tubuh tertutup? Memasukkan jarum secara membabi buta. Tenang, tarik napas dalam-dalam. Percaya deh sama aku. Bang, kau telah menyelamatkan hidupku. Terserah kau saja. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Menembus kain, masih bisa menemukan titik akupuntur dan memasukkan jarum. Nah, seorang anak ajaib barangkali. Ini titik akupuntur pertama meridian ginjal. Bakal agak kebas. Tahan ya. Enak banget. Rasa sakitnya langsung hilang. Seluruh tubuh bagian bawahku kesemutan dan segar. Sayang kakak iparmu nggak di sini. Kalau ada, pasti bisa sekalian bisnis. Nggak tahu malu. Apaan sih? Bagaimana mungkin? Menyalurkan ki. Guruku berlatih seumur hidupnya dan tidak bisa mencapainya. Bu Ajay. Kau, mulai besok, kau bukan lagi anak magang di pusat kami.
Aku secara resmi mempromosikanmu. Mulai sekarang, kau adalah pusat kebugaran kami. Ahli akupunktur resmi. Makasih Xiao tua. Selamat ya Gu kecil. Abangku memang hebat. Bahkan jika dia mulai berlatih akupuntur sejak dalam kandungan, dia masih hijau. Tidak masuk akal. Di mana letak kesalahannya? Tidak. Ai Tuan Su, The film was translated and ada narrated masalah by kecil di M. pusat Media. kebugaran. Perlu kau bergerak sedikit. Percepat sedikit. Kalian berdua, baiklah. Gu kecil. Aku dengar parah. Wanita memuji. Keahlian akupunturmu dari luar pintu. Sehari tak bertemu bagai 3 musim gugur. Mbak Xian, guru bilang aku kurang pengalaman praktik. Aku perlu tahu sebelum melakukan dan melakukan untuk tahu. Pengetahuan dan tindakan adalah satu. Xiao tua adalah guru yang baik. Gu kecil pertahankan kerja bagusmu. Aku akan menaikkan gajimu. Mbak Xian, kamu udah naikin pangkatku lebih awal. Aku udah puas banget. Lalu aku akan menghadiahimu dengan sesuatu yang lain. Dada dan punggungku sakit akhir-akhir ini. Kau bisa membantuku juga. Biar dalam keluarga kan? Mbak Xian ini nggak pantas. Apa yang tidak pantas? Siapa bilang pemilik pusat kebugaran? Tidak boleh dipijat? Ayo. Apa yang kau takutkan? Tidak ada yang akan melihat. Shen Bak, tolong jangan lakukan ini. Saya ada klien lain sebentar lagi. Kalau begitu kita harus cepat. Dasar rubah licik Gu Anyi. Kau akan mati karena kenyamanan di negeri kenikmatan yang lembut ini. Menarik. Kau memang sengaja masuk The perangkap film ini. was Jangan salahkan translated saya. and narrated by M. Media. Halo, oh Tuan Su, semuanya. Dengarkan aku sebentar. Kita banting tulang di sini. Dan gaji kita bahkan tidak setengah dari pusat kesehatan Zuen di seberang jalan. Ini tidak benar. Nyonya bos, semuanya butuh kenaikan gaji. Kalau tidak, kita mogok kerja. Kami berhenti. Ya, entah kenaikan gaji. Kalian, Diam. Semuanya dengarkan aku. Pusat kesehatan Zuen di seberang jalan. Merekrut orang dengan gaji tinggi hanyalah sementara. Tujuan mereka adalah membangkrutkan pusat kesehatan Huanshen kita. Gaji tinggi di seberang jalan itu cuma umpan. Zuen nggak bakal bisa menghidupi semua orang selamanya. Dia bakal bikin semua orang mati-matian cari klaim. Nggak ada klaim, nggak ada penghasilan. Pada akhirnya mereka tetap bangkrut dan melakukan PHK. Bu Bos, semua orang udah lama di sini. Mereka semua tahu gimana Bu Bos memperlakukan orang. Bu Bos nggak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Jadi, saya bakal pasang badan. Selama Bu Bos masih buka sehari, saya Gu Anyi nggak bakal ninggalin pusat kebugaran ini sehari pun. Gu Anyi, enak saja kau bicara begitu. Membela nyonya bos seperti itu. Berapa dia bayarmu? Pengawasan, saya memang dapat banyak manfaat dari Bu Bos. Saya mulai dari magang sampai ke posisi saya sekarang. Karena Bu Bos, dia adil, baik hati, dan murah hati. Dia nggak pernah sok berkuasa. Untuk karyawan yang berkinerja bagus, dia selalu mempromosikan dan menaikkan gaji. Untuk mereka yang kinerjanya kurang bagus, dia sabar membimbing mereka. Pengawasan, sebetulnya berapa sih penghasilanmu setiap bulan? Kalau kamu ke Sudafa, memangnya kamu bisa dapat berapa? Terus terang, klaim di pusat kebugaran Huanshan, itu semua datang buat saya. Selama saya nggak pergi, saya yakin mereka juga nggak bakal pergi. Betul nggak? The film Kau was benar. translated Jika teknisi Gu and tidak pergi, narrated kami by tidak M. akan pergi. Media. terima kasih Xiao Gu. Kami beruntung memilikimu hari ini. Nggak ada apa-apa kok, cuma saya gedek aja. Lihat muka songongnya Hansing. Huanshan, jangan khawatir, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Persetan sama Sunging bisa berakhir ceria. Lisensi praktisi medis. Dari mana ini? Ini bukan curian kok. Muriko, tidakkah kau pertimbangkan pergi ke rumah sakit yang layak dan jadi dokter sungguhan? Di sana, kau bisa temui banyak sekali kasus rumit. Dalam praktik, kau bisa cari ilmu sejati. Aku, Bagaimana? Kau takut rumah sakit tak mau menerimamu? guru, aku nggak bisa pergi. Pusat kebugaran ini nggak bisa jalan tanpa saya. Apa pusat kesehatan yang tak bisa tanpamu? Atau kau yang tak bisa tanpa Liu Wanxian? Guru, kamu ngomong apa sih? Aku tidak buta atau tuli. Aku lihat dan dengar semua yang kau lakukan. Aku melihatnya dengan jelas, mendengarnya dengan lantang dan jelas. Liu Wanxian itu, caranya memandangmu berbeda. Kau tahu apa kata orang?
Tantang kalian berdua. Guru, bukan seperti yang guru pikirkan. Nggak gitu guru. Nasu adalah pedang bermata dua. Anak muda, fokus pada karirmu. Jangan biarkan Dinda menaburkan penilaianmu. Selagi aku masih bernapas, aku pasti akan membantumu. Guru, ada apa? Remati, penyakit tuaku kambuh. Guru, saya baru bikin koyo rematik. Saya kasih satu buat guru coba. Kau sudah belajar membuat koyo? Koyo adalah seni mendalam dalam pengobatan Tiongkok. Disiplin ilmu utama. Semakin cepat kau belajar, semakin baik. Baiklah, saya ambilkan sekarang. Kau sungguh percaya padaku, bahkan tak bertanya itu apa. Cukup membiarkanku menempelkannya padamu. Hanya tanganku yang tak berguna. Koyomu ini, teksturnya halus. Dan aroma herbalnya kaya. Jelas berbeda dari yang lain. Tapi rasa dingin lamaku ini, sepertinya tak ada yang bisa menyembuhkannya. Bocah magang, aku tak ingin tahu menyia-nyiakan potensimu. Saya tahu, guru ngelakuin ini demi kebaikan saya. Sungguh sudah tak sakit lagi, hanya di dalam. Guru coba berdiri. Ongku, ini, kau sungguh membuat pasta obat ini sendiri. Ini 10 kali lebih baik daripada pasta remati. 10 kali lebih baik. 10 kali lebih baik. Kau jenius. Dengan masa depan pengobatan Tiongkok di tanganmu, pasti akan berkembang. Xiao Gu, aku ingin bicara denganmu. Xiao tua juga di sini? Ingat, apa yang akan kukatakan padamu, pikirkan baik-baik. Anak muda, utamakan karirmu. Mengerti, saya akan pertimbangkan baik-baik. Istirahat dulu ya, ada apa Mbak Sien? Datanglah ke kantorku. Anyi, kurasa. Mbak Sien, cerita dong apa yang mengganggu pikiran Mbak. Lihat betapa khawatirnya dirimu. Akhir-akhir ini banyak gosip. Aku takut kau akan dibajak. Aku tahu kau tidak terlalu menganggapku. Jadi aku ingin memberimu tambahan 10.000 untuk gaji pokokmu. Asal kau mau tetap di sini. Mbak Sien, saya nggak bakal ke tempatnya Zuan. Aku tahu. Tapi aku harus memberimu kenaikan gaji ini. Mbak Sien, saya tahu Mbak lagi banyak tekanan akhir-akhir ini. Tapi saya udah mikirin rencana buat ngelawan pusat kebugaran Zuan. Rencana apa? Saya udah mengembangkan koyo rematik baru. The film Guru was saya udah nyoba dan translated hasilnya and bagus banget. narrated Kita by pakai M itu Media. buat ngelawan pusat kebugaran Zuan. Siapa di situ? Hansin, kau menguping kami? Aku cuma lewat, apa sih masalahnya, Liu Huanshan? Kalau aku tak sengaja mendengar percakapanmu, aku masih akan membanting tulang untukmu, seperti orang bodoh. Hansin, apa katamu? Aku salah bicara, hati yang bersih. Pantang takut diketuk malam-malam. Coba pikirkan, sebelum bocah ganteng ini datang, aku yang melakukan semua pekerjaan kotor, semuanya. Berapa gajiku waktu itu? Dia muncul, dan gajinya sama denganku. Sekarang kau memberinya 10.000 lagi. Kau sudah memberikan seluruh hatimu padanya, kah? Hansin, beraninya kau bicara tentang hati nurani padaku. Kau tidak tahu tempatmu? Perawatan akupunturmu tidak berguna. Dan kau selalu marah pada pelanggan. Aku selalu membereskan kekacauanmu. Dan aku bahkan belum mengatakan apapun padamu. Dan kau berani bicara padaku tentang hati nurani. Kau sungguh berani. Kau benar-benar berpikir kau bosnya ya? Baiklah Liu Huanshan. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan. Bisnis kotor apa yang kau jalankan di sini? Kau naksir bocah ganteng ini kau? Perusak anak di bawah umur. Tak malukah kau? Tepat sasaran kah? Naik pitamnya? Bagus. Kalian berdua. Selamat bersenang-senang kalian berdua. Aku tak mau melayanimu lagi. Halo Tuan Zhu. Aku sudah menghubungi semua orang. Rekrut dia. Baiklah, aku mengerti. Meskipun Berikutnya silakan. Bailing, jangan main-main. Oh kakak Anyi, kangen denganku setelah sekian lama? Iya, setiap kali saya mengakupuntur seseorang, itu akan dibacakan di mulut, selalu berhasil. Oh, kau menyebalkan Kak Anyi. Kalian sedang membicarakan apa? Direktur Feng datang. Oh, jangan panggil aku Direktur Ma, aku sudah pensiun. Kau dan Xiao King, panggil aku Bibi Feng. Mana mungkin aku, cantik banget sih. Panggil tante kesannya tua, mending panggil kakak aja. Kau memanggil ibuku saudari. Lalu bukankah aku harus memanggilmu paman? Tidak mungkin aku tidak mengizinkannya. Ling Ling, kenapa kau cemburu pada ibumu? Dokter Gu, aku hanya bercanda. Tante Feng, saya kesini buat fisioterapi hari ini. Ya, leher dan bahuku agak sakit. Aku ingin kau memijatnya untukku. Oh iya, kata Ling Ling, dia merasa agak tidak enak badan akhir-akhir ini juga. Dia ingin kau memeriksanya. Aneh ya. Kayaknya nggak ada yang salah. Mustahil.
Aku kehilangan nafsu makanku akhir-akhir ini, dan sebelum aku datang menemuimu hari ini, jantungku berdebar sangat kencang. Aku khawatir aku punya masalah jantung. Begitu ya? Ya, jantungku masih berdebar kencang sekarang. Kalau kau tidak percaya, sentuhlah. Lagi ngapain? Berobat Kak Anye. Apa yang terjadi dengan rasa belas kasih doktermu? Maaf saya yang sakit. Bodoh. Kau cukup tajam. Saat kau merawatku. Kenapa kau jati bebal sekarang? Tante Feng kami sudah siap, silakan masuk. Ling Ling, ibu, kau bisa pulang sekarang. Sekarang giliran ibu untuk bersantai. Ayo pergi. Sampai jumpa Kak Anye. Dokter Gu. Keterampilan akupunturmu sangat bagus. Pernahkah kau berpikir untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar? Bibi Feng, aku hanya seorang spesialis. Rumah sakit biasa bahkan tidak akan melirikku. Lagi pula, pemilik dan guruku telah berbaik hati padaku. Pusat kebugaran ini berjalan dengan baik. Jika aku pergi sekarang, hati nuraniku takkan mengizinkan. Bersyukur itu baik. Apa kau sedang dekat dengan seseorang? Aku dulu. Kita putus. The Bagaimana film was menurutmu tentang translated Belingku? and narrated by M Bailing. Media. Dia hebat. Muda, cantik, dan berbakat. Hanya saja Dia punya kepribadian yang kuat, agak pemarah. Ya, kau tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Dia kehilangan ayahnya ketika dia masih muda. Aku sibuk dengan pekerjaan dan belum memberinya cukup perhatian. Beberapa tahun yang lalu ketika dia baru debut, beberapa penggemar pria merabanya. Sejak saat itu, temperamennya berubah. Sering mudah tersinggung. Dia mencemooh pria. Tidak mau berinteraksi dengan mereka. Itu sebabnya dia mengalami penyakitnya kemudian. jadi begitu ceritanya. Kasihan Bailing. Dokter Gu, Maaf, aku cuma melamun. Kau apa katamu? ku bilang, biarkan Beling menjadi pacarmu. Bagaimana menurutmu? Siapa Gu Anye? Aku Gu Anye. Siapa kau? Apa kau tak tahu harus mengetut sebelum masuk saat sesi terapi? Xiao Gu, siapa dia? Apakah dia karyawan di tempatmu? Siapa saya? Saya seorang inspektur dari Asosiasi Medis Provinsi Ping'an. Kami baru saja menerima laporan tentang pusat kebugaran Huanshan dan seorang teknisi praktik kedokteran tanpa izin. Silakan kembali bersama saya. Seseorang melaporkan kita, siapa? Tidak perlu tahu siapa. Saat ini kau sedang praktik kedokteran tanpa izin. Kami punya saksi dan bukti. Nyonya ini, silakan kembali bersama kami untuk membuat pernyataan. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi. Hei, jangan khawatir. Tidak akan lama. Aku tidak pergi karenamu. Prosedur penegakan hukummu tidak benar. Masuk tanpa mengetuk, seenaknya mengintip privasi seseorang, tanpa bertanya mengapa dan di mana. Kau ingin memaksa seseorang untuk diselidiki. Tahukah kau apa namanya ini? Ini namanya penegakan hukum yang barbar. Apakah Anda seorang pengacara? Oh, bahkan pengacara pun tidak bisa membantu. Baiklah, kalau begitu jangan pergi. Kau, kemasi barang-barangmu dan ikut aku. Maaf, aku juga tidak akan pergi. Praktik kedokteran tanpa izin. Kapan menjadi begitu kurang ajar? Jangan bilang itu, karena kau sudah menempel pada perawan tua. Selera macam apa? Apa yang kau katakan? Kau. Ini lisensi medisku. Ini palsu. Kau bahkan tidak memeriksa. Bagaimana kau tahu itu palsu? Mencoba membodohiku? Kau masih terlalu hijau. Lisensi medis membutuhkan 2 tahun praktik setelah lulus. Sebelum kau bisa mengikuti ujian, Gu Anyi baru saja lulus dari Akademi Junior. Dari mana dia mendapatkan lisensi? Jika ini bukan palsu, lalu apa ini? Bagaimana kau tahu aku baru lulus? Baiklah, informannya sudah memberi kami detailmu. Semuanya jelas. Sekarang kalian berdua dicurigai memalsukan sertifikat. Ikut aku. Seseorang dari pusat kebugaran Suweng di seberang jalan yang melaporkan kita, kan? Aku akan menelepon. Tunggu di meja resepsionis. Bos, aku hanya mencoba mencari nafkah. Maafkan aku. Nah, kau hanya sedang siam. Kau cari masalah dengan orang yang salah. Direktur Su, apa yang kau lakukan di sini? Bajingan, lihat apa yang sudah kau lakukan. Sahabat lama, serahkan semua urusan ini padaku. Aku yang akan menanganinya. Teman lama, kau mantan Direktur Feng Kang? Omong kosong. Kenalan lamaku memberitahuku. Tindakanmu, menerima suap. Penegakan hukum yang jahat di sini. Kau telah mempermalukan perkumpulan kami. Itu Gu anak manapun. Sertifikat palsunya adalah fakta. Palsu? Beraninya kau bilang aku menerbitkan sertifikat palsu secara pribadi? Kau sendiri yang menandatanganinya. Omong kosong. Dokter Gu adalah talenta istimewa kami. Ia tak hanya memenuhi syarat untuk praktik, ia juga dokter yang kami pekerjakan secara khusus. Direktur Su, Direktur Feng. Saya salah. Baiklah. Berhentilah bersandiwara. Perkumpulan medis kami, meskipun kecil, tak akan menoleransi tikus sepertimu. Harus kukatakan, koyo rematikmu ini, ada harga ada rupa. Leherku sudah terasa jauh lebih baik. Ada harga ada rupa, Pak Tua. Kunci dari plester rematik ini adalah aku. Secara pribadi menentukan titik akupunturnya untukmu, meningkatkan efek penyembuhan. Ini hanya membantu kalian sembuh.
Memang benar begitu. Jika semua dokter sepertimu memikirkan pasien, segalanya akan baik-baik saja. Baiklah Pak Tua. Selanjutnya, Suster Shen. Kenapa kau sendiri yang membawa tamu ke sini? Aku kebetulan bertemu mereka. Pria ini seorang dokter. Kurasa dia di sini untuk membuat masalah. Dokter Gukan, saya dokter dari Rumah Sakit Terpadu Barat. Nama keluarga saya Kia. Ini ibu saya. Dia menderita rematit selama bertahun-tahun. Suntikan dan obat tidak membantu. Kudengar, koyo rematikmu cukup efektif. Aku membawanya ke sini hari ini untuk memeriksakannya. Aku membuat ini menggunakan metode tradisional. 1 plester 200. Melihat kondisi ibumu, dia butuh 4 plester untuk pertama kali. Berapa? 200. Apa kau tahu? Koyo rematikmu 10 kali lebih mahal daripada yang dijual di apotek. Tentu saja, karena lebih efektif. Aku masih belum sepenuhnya percaya pengobatan Tiongkok. Kalau kau tidak percaya, silakan pergi. Nah, bukankah kita sudah sepakat untuk mencobanya? Bu, ini semua buatan sendiri. Kita tidak tahu herbal apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak berhasil tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Lalu bagaimana? Semua orang menggunakannya. Bagaimana mungkin tidak efektif? Jika tidak ada efeknya, aku akan mengembalikan 10 kali lipat. Baiklah, aku menunggu kau mengatakan itu. Hei, nak. Plester ini benar-benar manjur. Aku bisa menggerakkan kaki tuaku yang kaku lagi. Ayah ada apa? Tolong. Saya dokter. Apa yang terjadi? Ini semua salah dukun ini. Ayahku baik-baik saja. Dia menggunakan koyo rematiknya. Dan sekarang dia seperti ini. Bicara boleh sembarangan, tapi makan jangan sembarangan. Serangan jantung. Serangan jantung. Ayahmu mengalami serangan jantung mendadak. Apa dia membawa obatnya? Ini serangan jantung pertamanya. Saya tidak punya obat. Aku akan menelepon 120. Tidak ada waktu. Apa yang kau lakukan? Rumah sakit terdekat. Saat ambulans sampai di sini, paling tidak butuh 10 menit. Waktu emas untuk menyelamatkan korban serangan jantung. Hanya 4 menit. Aku harus memberinya akupuntur untuk mengaktifkan kembali detak jantungnya. Tidak takut tanggung jawab? Aku takut, tapi aku lebih takut Pak Tuali meninggal di sini. Kau lakukan saja, atau minggir. Dokter Gu, kau harus menyelamatkan ayahku. Dokter macam apa ini? Pantas menyandang gelar tabib welas asir. Mari kita tinjau. Dokter yang wajahnya belum kita lihat ini. Proses penyelamatan nyawa. Itu dia. Gu Anyi. Kapan keterampilan medisnya menjadi begitu mengesankan? Mungkinkah karena doronganku? Yawen. Ini laporan keuangan bulan lalu. Akuntan He memintaku untuk mendapatkan tanda tanganmu. Berikan padaku. Oh iya Yawen, Tuan Chu bilang dia akan datang untuk memeriksa perusahaan siang ini. Si Playboy, ngapain dia datang ke perusahaan setiap hari? Kenapa kamu nggak pergi dan ngumpet sore ini? Kau bisa menghindarinya hari ini, tapi tak selamanya. Kiki, bisakah kau membantuku menyiapkan undangan? Undangan, tentu saja. Untuk siapa kamu menulisnya? Pusat Kebugaran Huanshan, Gu Anyi. Apa yang kau lakukan? Menunggu seseorang. Menunggu siapa? Pacarmu? Tidak, menunggu Dokter Gu. Dokter Gu, apa yang kau tunggu darinya? Bukan urusanmu. Aku mengenalnya dengan baik. Aku bisa menyampaikannya untukmu. Lebih baik daripada kau menunggu di sini dengan bodoh. Lagi pula, dia harus bekerja. Sampai jam berapa? Sulit dikatakan. Seseorang mengundangnya ke perjamuan. Ini sangat penting. Kamu harus bantu aku. Berikan ini padanya. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberikannya untukmu. Terima kasih. Siapa itu? Kau tampak benar-benar konyol. Kau. Apa maumu? Ajak aku makan malam. Ada yang mengajakmu makan malam. Sayang sekali bukan aku. Ajakan makan malam dari mantan pacar. Mata seseorang terpaku lurus ke depan. Kucing menggigit lidahmu. Mengoceh terus. Aku tidak mau. Kenapa tidak? Kenapa aku harus pergi? Dia hanya mencoba merekrutku untuk pusat kebugaran Zuan. Aku tidak akan pergi. Mungkin tidak. Apa maksudmu? Maksudku, mungkin bukan untuk merekrutmu. Mungkin saja, itu untuk memberitahumu tentang dia dan Chudava. Mustahil. Lihat dirimu. Kau. Apa kau tahu sesuatu? Aku tidak tahu apa-apa. Kedengarannya seperti kau tahu. Cuma bercanda. Sungguh, tapi ada kemungkinan lain. Apa? Dia ingin balikan. Sudahkah kau memutuskan, apakah kau akan pergi ke jamuan makan? Aku tidak akan pergi. Kurasa kau, bukannya aku tak mau pergi, tapi aku tak berani pergi. Apa yang harus ditakutkan? Aku laki-laki, apa yang kutakutkan? Aku hanya... Baiklah, baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan menjadi tamangmu. Aku akan membantumu mengatasi masalahmu. Aku akan melampiaskan amarahmu. Terima kasih. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Jika kau ingin bantuanku, kau harus berjanji satu hal padaku. Ada apa? Katakan padaku. Syaratnya adalah, selama itu, tidak membuatku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kata-kata hanyalah angin. Ambil salah
salah satu jarummu sebagai saksi. Apa itu sebenarnya? Aku belum memikirkannya. Akan kukatakan padamu ketika aku sudah memutuskan. Aku akan kembali dan berganti pakaian. Sampai jumpa malam ini. Maaf aku terlambat. Saat hujan turun dan burung layang-layang kembali, kekasihku akan kembali padaku. Kau tidak terlambat. Ani, apa kau tak mencintaiku lagi? Apa ada orang lain di hatimu? Aku dan Sudafa hanya rekan kerja. Aku melihatmu dan dia hari itu di meja resepsionis hotel. Biarkan aku jelaskan. Yawen, kontrak ini ditandatangani hari ini. Semua berkat dirimu. Ini untukmu. Ai Tuan Li. Selamat menikmati malam ini. Minuman ini. Yang terakhir, kau tidak mau memberikannya padaku? Kalau begitu semuanya milikmu. Kita sudah pacaran selama 8 tahun, dan kau bahkan tak bisa memberiku kepercayaan sebanyak ini. Baiklah, karena kau sudah menyukai pemilik bar itu. Aku pergi. Maafkan aku Yawen. Aku salah. Aku salah menuduhmu. Aku tidak jatuh cinta pada orang lain. Setelah sekian lama, kau selalu menjadi satu-satunya di hatiku. Ani, aku percaya padamu. Kak, kau tak akan menjemputku? Pakaianku basah kuyup. Aku tak peduli. Kau harus menginap denganku malam ini. Oh Kak, ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Biar ku hembuskan untukmu. Cukup. Siapa Gu Ani? Dia. Aku pacarnya. Halo, senang bertemu denganmu. Aku Beling. Selalu efektif. Gu Ani, kau menjijikan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Yawen, tolong biarkan aku menjelaskan. Dia praktis nempel terus sama kamu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Bailing adalah seorang aktris. Dia sedang berakting. Katakan sesuatu. Bantu aku menjelaskan. Ya, aku seorang aktris. Tapi, aku juga seorang wanita. Seseorang yang mendambakan cinta. Yang merindukan kasih sayang. Kau dengar semuanya. Inikah yang kau pilih? Aktor. Yawen, dia sedang berakting. Ini semua salah paham. Salah paham. Bagus. Kali ini akting. Bagaimana dengan yang terakhir kali? Dista, kau dan pemiliknya. Dia telanjang. Dan memelukmu seperti itu. Jangan bilang, itu juga akting. Bagaimana kau tahu? Ya Tuhan. Dosa apa yang telah kulakukan? Mana ku tahu? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Gu Ani, The film was awalnya aku pikir translated kau hanya and miskin dan narrated tak by punya M ambisi. Media. Aku tak menyangka. Kau sebenarnya orang mesum bermuka dua. Biar ku jelaskan. Kak, jika dia ingin pergi, biarkan saja. Pemandangan indah, hanya kau dan aku melakukan hal-hal yang membahagiakan. Betapa menyenangkan. Wanita yang rakus akan kesombongan. Apa yang perlu disesali? Siapa yang kau? But Matre. Masih belum mengakuinya? Aku bertanya pada seseorang tentang itu. Sudafa adalah pria yang sudah menikah. Untuk mengejarmu, dia menghabiskan banyak upaya. Membeli tas desainer, dan menjadikanmu seorang manajer. Yawen. Hanya dengan namanya, kau bisa tahu dia tertarik padamu. Tapi kau, jika kau punya sedikit harga diri, kau seharusnya, ketika kau tahu tentang istrinya, menolaknya. Tapi kau tidak. Bukankah itu kesombongan? Ani, aku tidak. Bailing. Aku percaya Yawen, dia tak seperti itu. Cukup. Lebay. Teruslah berakting. Aku jamin dia akan tergila-gila padamu. Oh Kak, lihat kau masih membantunya. Wajahmu bengkak karena tamparannya. Pelayan 2 kompres es. Bintang besar Beling, benarkah kau? Bolehkah aku berfoto denganmu? Tentu saja. Dia benar-benar bintang besar. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Gu Ani? Tidak benar. Aku tahu kalian berdua akting. Aduh, kita ketahuan. Jangan khawatir, teruslah berakting. Kak, lihat dia. Lenganku merah semua. Oh, benar-benar merah. Yawen, kamu keterlaluan. Bailing baru sembuh dari sakit parah. Bukankah kau harus cepat dan ambil minyak bunga merah untuk bintang besar itu? Kak, lebih banyak minyak cengkeh dalam minyak bunga merah. Tanpa asam sitrat, kalau tidak rasanya akan seperti cuka. Sakit mah. Baiklah, berhentilah bertingkah. Kau tak lelah, tapi aku lelah menontonmu. Bicaralah. Apa maumu? Orang bijak tidak berbicara dalam teka-teki. Aku akui aku tertarik pada Ani. Sebutkan harga lo. Sebutkan saja. Sebutkan harga apa? Mau duit berapa sih untuk ninggalin dia? Kau pikir Gu Ani tanpaku pasti akan jatuh cinta padamu? Dari gue kecil,
Apapun yang Bailing incer, entah orang atau barang, gak ada yang gak bisa gue dapetin. Lihat diri lo. Dada rata, pantat rata. Mau bokong tapi gak ada bokongnya, bisa nyangin gue. Kuakui aku tak secantik dirimu. Tak seterkenal. Tak seberbakat dirimu. Tapi ada satu hal yang tak bisa kau kalahkan dariku. Apa tuh? Perasaan. Anyi dan aku telah bersama selama 8 tahun. Cinta kami sekuat batu karang. Tak seorang pun bisa memisahkan kami. Perasaan bisa dipupuk. Kau kan butuh kesempatan. Kayaknya kita nggak bakal sepakat hari ini. Omong kosong, cepetan. Kita adu aja. Siapa yang menang? Dapetin gu Anyi. Baiklah. Bandingkan saja kalau begitu. Bandingkan apa? Kompetisi nyanyi dan tari? Takutnya lo nggak terima. Gue nggak bakal maksa lo. Biar adil. Kita adu minum aja. Siapa yang pingsan duluan? Kalah. Pemenangnya jadi pacar baru gu Anyi. Baiklah, The film setuju. was translated and narrated by M Media. Kalian lagi ngapain? Diam. Bukan urusanmu. Kak, kita lagi lomba minum kok. Yang menang jadi pacar lo. Seru kan? Ada apa? Bukankah kita sepakat santai saja? Tenang aja. Gue bakal ngalah kok. Gue bakal biarin dia menang. Baiklah. Mari kita mulai. Tak kusadari, kau bisa minum secepat itu. Tentu saja, gue bisa minum 100 gelas dan gak mabuk. Lagi. Kau bisa minum 100 cangkir. Kalau begitu aku bisa minum 1000. Ayo, siapa takut siapa? Perempuan berdada besar yang mudah mabuk. Mencoba merebut pacarku? Yawen, kamu mabuk. Biar ku antar pulang. Aku tidak mabuk. Aku ingin ciuman. Ciumanmu dingin sekali. Tak ada rasa sama sekali. Kak, aku juga mau cium. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Satu naga bermain dengan 2 burung phoenix. Anak muda zaman sekarang. Ada-ada saja. Jangan iri. Pria itu jelas-jelas tajir. Sayang-sayang tahu nggak? Bunga di hatiku. Aku ingin membawamu pulang. Perempuan mabuk. Laki-laki menderita. Lihat wanita itu, terlihat familiar, seperti selebriti. Kebanyakan nonton TikTok sih, cantik gitu dibilang mirip artis. Ini penyakit. Kenapa aku selalu yang terluka? Kamu akan merasa lebih baik setelah muntah. Pria. Pria. Cowok tuh. Tahu gu Anyi. Dia sepertinya penggemar Bailing. Menyeramkan. Sekarang semua orang di lingkaran penggemar bawa batang besi, siap membela idola mereka. Cari siapa, Bung? Kaulah orang yang kucari. Apa yang kau inginkan? Apa kau tahu? Apa yang dia lakukan? Dia mencemarkan Dewiku Bailing. Lihat ini. Kakak, foto ini cuma salah paham. Salah paham apanya? Jika aku tidak membeli foto ini dari paparazzi, Dewiku Bailing akan dirusak olehmu. Sekarang dia main-main dengan wanita lain. Aku akan melumpuhkanmu. Kakak. Aku bisa membuktikan. Biarkan aku jelaskan. Dia pacarku. Ini tidak ada hubungannya dengan Bailing. Bailing dan aku sahabat. Kemarin gula darahnya turun dan dia hampir pingsan. Aku meminta pacarku untuk membantunya ke hotel agar beristirahat. Ini cuma salah paham. Sungguh. Tentu saja itu benar. Jika dia berani macam-macam, kau tak perlu memberitahuku. Aku akan meninggalkannya.
Aku percaya padamu. The film was translated Anak. and narrated by Pacarmu M lumayan. Media. Perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak, Yawen. Kamu cuma bercanda tadi kan? Bagaimana menurutmu? Kurasa. Kamu nggak tagah. Yawen. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Jangan sebutkan kemiskinan. Selama kita bekerja keras, segalanya akan membaik. bajingan ini. Dia berani membohongiku. Aku bertanya-tanya. Bailing pergi menemui bajingan ini. Sesekali. Tidak. Bailing ditipu olehnya. Aku akan membunuhnya. Aku akan. Tenang. Bajingan itu juga mencuri pacarku. Aku sepenuhnya mengerti. Bagaimana perasaanmu? Pembunuhan. Melanggar hukum. Dava. Lalu bagaimana kita akan menangkapnya? Aku tidak bisa menerima ini. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghancurkannya. Yawen, apa rencanamu? Aku tak akan pergi ke tempat Sudafa lagi. Aku sedang mengirimkan resum secara daring, mencari pekerjaan baru. Bagaimana kalau kamu ke spa Suster Huansen dan kerja denganku? Apakah bosmu akan setuju? Tentu saja, kamu berpengalaman dan cakap. Tak ada alasan baginya untuk menolakmu. Baiklah, kalau begitu aku akan bekerja sama denganmu. Tapi awasi Sudafa. Keluarganya punya latar belakang yang kuat. Ayahnya orang penting di kota Z. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Baiklah Pak Tua. Coba berdiri dan bergerak. Aneh. Begitu banyak spesialis telah memeriksa ini dan tak bisa menyembuhkannya. Tapi kau menyembuhkannya dengan satu jarum. Tentu saja, jarum menyembuhkan penyakit. Go kecil kita, jauh lebih hebat daripada spesialis rumah sakit. Biasa saja, Paman. Nanti saya resepkan 3 plester rematik lagi. Pemakaian luar paling manjur. Terima kasih. Aku pun tur jauh lebih menguntungkan daripada pusat kebugaran. Aku punya ide. Aku ingin mengubah pusat kebugaran menjadi klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Xiao Tua akan menjadi praktisi resmi, dan kau akan menjadi dokter kepala. Bagaimana menurutmu? Sepemikiran. Kita sehati. Mempraktikkan apa yang kupelajari. Dengan begini, aku bisa memaksimalkan kemampuanku. Aku sudah mengurus izin usahanya untukmu. Kau akan jadi bosnya, dan aku yang akan investasi. Sekarang kita hanya butuh seseorang yang paham manajemen. Kebetulan, pacarku kuliah manajemen. Dia bisa mengelola klinik. Itu akan sempurna. Dengan begini, aku bisa jadi bos yang santai dan menikmati hidup dengan bepergian. Suster Shen, apa kau mau pergi? Dengan kau dan pacarmu menjalankan toko kelontong, aku cuma jadi obat nyamuk. Nanti, aku akan meninggalkan akta rumah dan sertifikat tanah di sini. Kalian kerja keras, dan aku tinggal menghitung uang. Kalau kalian gak berhasil, aku gak akan senang. Mengerti Suster Shen. Terima kasih Suster Shen. Jadi itu manusia tembaga. Aku mengerti. Halo saudara Ma. Ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. The film was translated Sudafa. and narrated Ngapain by dia di M sini? Media. Aku tak tahu. Kita lihat saja nanti Renyi. Hari ini hari pembukaan. Apapun yang terjadi, jangan lakukan apapun. Klinik Renye. Nama yang bagus. Jangan gugup. Aku di sini untuk memberi selamat padamu. Aku membawa hadiah kecil. Terimalah. Dokter Gu kenal Tuan Mudazu? Tentu saja, Tuan Mudazu adalah orang besar di kota ini. Amplop merah ini pasti berisi uang tunai. Permisi. Tanganku terpeleset. Uang neraka. Kenapa uang neraka? Ini pembukaan besar. Bagaimana mungkin kau tak punya baju baru? Hadiah keduaku. Pakailah. Sudah, Fa, jangan maksa. Berlebihan. Kau berani menantangku? Kau pikir kau siapa? Aku bisa menutup klinik ini pada hari pembukaannya.
Chudafa. Aku melindungi klinik ini. Sentuh dia dan lihat apa yang terjadi. Ying Xiaoqing, kusarankan kau jangan ikut campur. Dia saudaraku. Lebih dekat daripada saudara-saudara. Kau pikir aku nggak akan ikut campur? Suruh anak buahmu singkirkan karangan bunga duka cita itu. Atau kau akan menanggung akibatnya. Aku Ying Xiaoqing. Kurasa keluarga Chu harus tahu siapa aku. Baiklah. Aku akan memberimu muka hari ini. Tapi aku di sini untuk menemui dokter. Kau tidak bisa begitu saja mengusirku, Kal. Kalau sakit berobatlah. Kalau tidak pergi sana. Jangan khawatir. Hadiah ketiga akan segera datang. Dokter Gu ingin. Dokter Gu tolong, selamatkan ayahku. Rumah sakit Z sudah memberi ayahku laporan patologi. Aku sudah mendengar di mana-mana bahwa kau seorang dokter ajaib. Tolong kau harus menyelamatkan ayahku. Ayahmu menderita kanker stadium akhir. Hati-hati, mungkin itu jebakan. Aku tahu. Tapi dia masih bisa diselamatkan. Gila ya, begini. Dia nggak akan hidup 3 bulan apalagi 3 hari. Kalau dia mati di klinik, berita menyebar dan klinik ini tamat. Hati dokter itu belas asih. Fokus pada hati bukan penampilan. Aku yakin. Ani, aku percaya padamu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Baringkan pasien. Baiklah. Maksudku Dokter Gu. Kalau nggak bisa bilang aja. Lagi pula kurang kemampuan. Itu wajar. Iya kau? Siapa bilang aku tak bisa menyelamatkannya? Yawan, kosongkan ruangan. Baiklah. Maka hari ini kita akan menyaksikan keajaiban medis. Kok nggak ada gerak, Kang? Dokter Gu, kamu nggak bunuh dia, kan? Ayah, kau sudah bangun, Ayah. Ayah, bagaimana perasaanmu? Dokter J.E., bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu baik-baik saja untuk saat ini. Hanya saja dia sudah lama sakit. Tubuhnya agak lemah. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat 2 atau 3 hari di rumah. Dokter Gu, kau adalah dermawan besar keluarga kami. Dokter Gu, terima kasih Dokter Gu. Pastikan dia tidak melakukan pekerjaan berat. Baiklah, terima kasih Dokter Gu. Jangan khawatir Pak Tua. Kau baik-baik saja sekarang. Tangan Dokter Gu benar-benar ajaib dalam menyembuhkan. Saya kagum padamu. Kagum. Aku sudah mengirimkan hadiah ini. Aku pergi sekarang. Sana pergi. Aku pergi, cantik. Kau berkeringat. Istirahatlah, serahkan sisanya padaku. Baiklah, kau sudah bekerja keras. Aduh, kita kena tipu. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma kehilangan sesuatu. Apa itu? Apakah itu penting? Aku akan membantumu mencarinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma barang sepel. Nanti ku cari sendiri. Kamu kembali bekerja saja. Baiklah. Halo, Yawan, akhirnya kamu jawab panggilanku. sudah Fa. Apa maumu? Sudah kubilang aku nggak ada urusan sama kamu. Gu Anyi, kalau kamu nggak mau reputasi Gu Anyi hancur total, temui aku. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Besok pagi, datang ke kantorku. Jangan sampai nggak datang. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Kami mencari Dokter Gu. Tolong Anda harus menyelamatkan kami. Pelan-pelan ceritakan apa yang terjadi. Dokter Gu akan segera tiba. Baiklah. Ada apa? Dokter Gu, tolong selamatkan dia. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Bantu dia masuk. Baik. Anyi, tolong. Apa yang terjadi? Kau harus menyelamatkannya. Dia ditikam saat bertugas. Ini gawat. Pendarahan dalam. Yawen, siapkan operasi darurat. Dokter Gu, kami di sini duluan. Diam. Menyelamatkan nyawa tak mengenal siapa cepat dia dapat. Yawen, kosongkan ruangan. Aku akan menangani mereka berdua secara bersamaan. Apapun yang terjadi, aku tak bisa membiarkan ada kematian klinik di hari kedua. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Xiaoshan, beritahu semua orang. Kalau nggak ada yang boleh masuk tanpa seizinku. Baik. Apa? Di kantor Presiden Su bahkan tidak ada sebotol alkohol. Minum di siang bolong? Malam ini, aku ajak kamu ke tempat yang lebih asyik nanti malam. Kau baru saja bilang, kau akan memberiku apapun yang kuinginkan. Baiklah, baiklah. Minuman. Untuk membangkitkan suasana.
Yawen, Ayo minum dulu beberapa gelas. Tuan Chu, bukannya kamu sudah dibilang jangan masuk? Tuan Chu tua memanggilmu. Oh, aku nggak mau lihat dia. Lanjutkan. Kau tidak bisa membiarkan aku memberikan kesan buruk di depan pamanku. Baiklah, The tunggu film aku was di sini. Aku translated segera and kembali. narrated by M Media. Tuan Lee dari perusahaan real estate. Membuatmu minum. Xiao tua kau di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang dengan masalah seserius ini? Keadaannya tampak buruk. Lihat dadanya naik turun. Napasnya tidak teratur. Baru sebentar. Dan ia sudah basah kulup oleh keringat. Bagaimana kau bisa membiarkannya merawat 2 orang sekaligus? Ini salahku. Akulah yang membawa mereka ke sini. Membuat Anyi dalam posisi sulit. Melakukan keduanya sekaligus. Ini masalah hidup dan mati. Ini bukan permainan anak-anak. 1 langkah salah. Dan ketiga nyawa itu dalam bahaya. Bagaimana ini Xiao tua? Pikirkan cara untuk membantunya. Tangan-tanganku ini. Siapa yang bisa kubantu sekarang? Guru, Tahan napasmu. Fokuskan energimu di dantianmu. Jangan bicara. Muridku, kau bisa melakukannya. Sekali lagi. Tua, apa Anyi baik-baik saja? Sulit dikatakan. Aku baru saja melihatnya. Sepertinya ia telah kehabisan energi. Tapi kita berada di saat kritis. Jika ia pingsan, maka nyawanya juga dalam bahaya. Di mana Xiaowan? Jika Xiaowan ada di sisinya, ia mungkin bisa memberinya kekuatan. Di mana Xiaowan? Dia baru saja di sini. Pergi cari dia. Baiklah, aku pergi. Cepat dan bawa dia ke sini. Yawen, kau dari mana saja? Kenapa kau baru ganti baju sekarang? Cepat masuk, Anyi membutuhkanmu. Anyi ambil ini. patung tembaga kecil. Jangan tanya, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Murid, tahan. Kau bisa melakukannya. Guru, aku baik-baik saja sekarang. Cuma butuh istirahat sebentar. Itu dia. Bagus sekali. Semoga baik-baik saja. Adik kecil. Gu Anyi, kau benar-benar mirip dengannya. Seandainya kaulah yang selamat saat itu. Nah, ini dari keluarga Pasin, sebuah spanduk yang baru saja mereka kirimkan untukmu. Kok bisa cepat sekali? Kau dengar itu diburu-buru. Tunggu sebentar. Kau, bagaimana kau tahu aku membutuhkan patung perunggu ini? Ku dengar kau kehilangan sesuatu. Aku baru saja membantu mencarinya dan menemukan patung perunggu ini. Adapun mengapa aku memberikannya kepadamu saat itu, mungkin itu intuisi wanita. Aneh. Sesuatu telah terjadi. Guru, apa yang terjadi? Bailin dan Yawan mengalami kecelakaan mobil. Mereka sekarang di rumah sakit. Tunggu aku. Di mana Yawan? Ci. Apa yang terjadi? Gue nggak tahu. Yawen minta gue ajarin nyetir. Mobilnya baik-baik aja tadinya. Tiba-tiba ada mobil sport nyalip. Yawen banting setir. Terus gue nggak ingat The film apa-apa. was translated and Apakah kau narrated ingat by nomor M platnya? Media. Mobil sport. Plat nomornya Z gitu. 89 atau 98. Gue nggak ingat. Sudah, Fa, jangan sembunyi. Biarkan dia masuk. Kenapa kau sakiti Yawan? Terluka? Apa kamu punya bukti? Anak muda bertindak impulsif seperti ini. Penghancuran selalu lebih mudah daripada pembangunan.
Hal-hal yang tak bisa kumiliki, sekalipun hancur. Tak seorang pun bisa memilikinya juga. Kau. Ku dengar orang tuamu di kampung nggak bisa gerak bebas. Bagaimana kalau mereka lagi jalan di jalan terus? BOEM. Tuan Zhu. Aku menyerah. Apa yang dibutuhkan untuk membiarkan aku dan keluargaku pergi? Betul. Tetaplah bersama Abang Fa. Wan. Perempuan. Kau akan punya banyak. Terima kasih Saudara Zhu. Aku akan mengirimkan akta klinik besok. Bagus. Anak ini paham. Jangan sentuh perempuan juga. Esensi Tuan Muda Su bocor. Sudah bagus ia bisa bertahan hidup. Hanya saja nanti, ia tak akan bisa berfungsi. Bocah inilah Gu Anyi. Dialah yang membuat Dava tak bisa menjadi pria. Perlindunganku tidak memadai. Aku membiarkan Tuan Muda jatuh ke dalam perangkap mereka. Tolong bos berikan perintahnya. Mari kita balas dendam untuk Tuan Muda. Apa yang kau lakukan? Jangan terlalu sok benar. Kalian berandalan. Kami menjalankan bisnis yang sah. Kami bukan preman jalanan. Benda-benda di tanganmu. Kau pikir mereka hebat? Kau bahkan bisa mengatasinya? Ying Xiaoqing dan anak buahnya akan bertindak. Sekarang pihak lain punya Ying Xiaoqing, tokoh berpengaruh ini, yang melindunginya. Ia tak kenal takut dan berurusan dengannya tak akan mudah. Bos, kau pasti punya rencana. Jika kau memberi perintah, meskipun itu lautan api atau gunung pisau, kami akan maju terus. Ya bos, kita harus membalaskan dendam Tuan Muda. Berurusan dengan Gu Anyi itu sulit, tapi berurusan dengan Lu Yawen mudah. Dok yang tolong. Selamatkan dia. Nona Bai, Nona Lu benar-benar tidak membutuhkan perawatan obat lebih lanjut. Ada apa ini? Anyi. Kata Direktur Yang, batang otak Yawan rusak. Karena kecelakaan mobil. Dia mungkin bakal koma begini terus. Seumur hidupnya kau bilang, Yawen, menjadi manusia sayuran? Ini sudah dikonfirmasi secara medis. Tidak, dia masih bisa diselamatkan. Apa yang kau lakukan? Kesadarannya belum sepenuhnya hilang. Aku harus memberinya akupuntur untuk mengaktifkan energi vitalnya untuk mereka yang tidak bisa diselamatkan oleh dokter barat. Biarkan aku. Menggunakan akupuntur. Omong kosong. Anak muda, jangan kira hanya karena kamu sudah belajar akupuntur selama beberapa hari, kamu bisa seenaknya menyelamatkan orang. Jika terjadi kesalahan, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Aku tunangannya. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Anyi, kamu yakin? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dasar bocah. Kalau kau bisa menyelamatkannya, aku akan melepaskan jas putih ini dan mengundurkan diri sebagai direktur. Dia bangun. Anyi, Yawan bangun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban. Ai dekan-dekan. Pasien telah sepenuhnya sadar kembali. Tubuhnya lemah, tetapi dengan pengobatan yang tepat, dia akan segera pulih. Guru, pemuda inilah Gu Anyi yang menggunakan akupuntur untuk membangunkannya. Sungguh seorang pahlawan muda. Anda lulusan universitas mana? Aku lulusan sekolah teknik. Aku magang di bawah master pengobatan Tiongkok dan belajar sedikit. Jangan menilai buku dari sampulnya. Tak bisa mengukur laut dengan ember. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Ya iyalah, nggak kayak orang. Gue paling nggak tahan sama obat Cina. Oh siapa tadi yang bilang? Asal orangnya hidup lagi. Gue bakal lepas jas putih gue dan The film resign was ke dekan. translated and narrated by M Guru. Media. Kata-kata itu ya saya yang mengatakannya. Saya pria yang menepati janji. Saya akan melepas pakaian saya sekarang juga. Dekan, aku hanya bercanda dengan Direktur Yang. Suruh dia melepasnya. Minta dia mengantarmu ke Universitas Kedokteran untuk memberikan kuliah. Aku, Universitas Kedokteran, untuk memberi kuliah. Saya seorang wakil dekan. Masa saya tidak punya wewenang sedikit pun ini? Tidak senang? Enggak. Ya jelas gue harus pergi. Kak Anyi, apapun yang bisa buktiin khasiat obat Cina, gue pasti pergi. Bagus. Setelah Yaun pulih, aku pasti akan pergi. Jadi Dea. Guru. Haruskah saya melepas pakaian saya? Atau tidak? Guru. Tolong. Baiying, Yawen. Yawen, apa yang kau lakukan di sini? Ani, aku naik taksi. Lumayan kan? Cantik dan pengertian. Semuanya. Sudah kamu lagi. Bukankah pelajaran terakhir sudah cukup untukmu? Jangan bergerak. Kalau kau berani mendekat, kalian berdua akan kubunuh. Kau akan menyesal. Aiku katakan. Tuan Gu. Anakku bilang padaku.
Kau punya jarum dewa. Cepat keluarkan semua jarum beracun dari tubuhmu. Kausukino. Ya. Ini aku. Kaulah yang membuat anakku tak bisa jadi lelaki. Kau membuat keluarga Zuko kehilangan penerusnya. Katakan padaku, haruskah ku balas dendam untuk ini? Atau tidak? Putramu mengandalkan kekayaannya, bertindak sembrono, dan mempermainkan perempuan sesuka hati. Kau gagal mengajarinya dengan benar. Aku melumpuhkannya untuk membantumu mendisiplinkannya. Kau harus tahu bahwa mereka yang berbuat jahat pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ayah, jangan buang napas untuknya. Apa kau membawa surat tanahnya? Ini akta tanahnya. Ambillah. Masukkan. Kukira kau hebat. Tapi kau cuma orang bodoh. Dava, sisanya terserah kau. Guanyi, kau terlalu naif. Kau menghancurkan kejantanan gue. Kau pikir aku akan melepaskanmu dengan mudah? Sudah kubilang, apa yang tak bisa kumiliki, meskipun hancur, tak seorang pun bisa memilikinya. Ada dua wanita di hadapanmu sekarang. Cinta baru, api lama. Mana yang lebih kau cintai? Aku akan menghitung sampai 20. Kau bisa memilih. Selamatkan satu. Angi, jangan pedulikan aku. Selamatkan Bailing. Tidak, kakak Angi. Selamatkan Yawen. Dia cinta sejati lo, kakak Angi. Ingat janji lo ke gue. Mau ngelakuin satu hal buat gue. Apa yang kau ingin aku lakukan? Gue mau lo nyelamatin Yawen apapun yang terjadi. Tiga, 2, 1. Sudah putuskan? Aku memilih Bailing. Gue Angi. Lo janji sama gue. Aku bilang aku tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku. The Yawen, film was translated inilah pria pilihanmu. and narrated by M Pelin-pelan. Media. Guanyi, apa kelebihannya dibanding aku? Jika kau mengikutiku dulu, apa kau akan menderita seperti ini? Sedih kan? Menyesal? Angi, kau melakukan hal yang benar. Yawen. Maafkan aku. Kalian bertiga mati. Takak Xiaoqing. Terima kasih telah datang tepat waktu. Takak Xiaoqing. Apakah Yawen bersamamu? Tidak kenapa? Oh tidak Xiaoqing. Bawa orang ke jalan Petai 18 segera. Yawen dan Bailing telah diculik. Apa yang harus kita lakukan dengan ayah dan anak itu? Kirim mereka ke kantor polisi. Biarkan hukum menghukum mereka. Yawen 8 tahun. Akhirnya aku menunggu hari ini. Setelah semua suka duka, akhirnya kita bersama. Apakah kau masih ingat mimpiku? Kembali ke kota kecil kita punya 3 anak. Dan hidup damai. Aku berubah pikiran. Aku ingin tinggal di ibu kota provinsi, mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok, dan menyelamatkan nyawa. Tidak mungkin. Mimpi punya 3 anak itu cukup bagus. Gu aja. Seumur hidupmu. Entah lu Yawan. Miskin. Atau kaya. Sakit. Atau sehat. Kau akan mencintainya. Dan menyayanginya. Sampai maut memisahkan. Apa kau setuju? Aku ingat. Lu Yawan. Apa kau setuju? Aku mau. Baiklah, aku percaya. Semua tamu yang hadir hari ini akan dengan tulus memberkati kebahagiaan kami pengantin baru. Tak akan ada keberatan. Kenapa Bailing tidak ada di sini? Anna, kenapa dia tidak di sini? Aku akan menelponnya. Sekarang belum. Para pengantin baru bertukar cincin kawin pernikahanmu. Tunggu,